Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya pada hari ini dan terkhusus kepada Ibu Widi Dwi Ernawati selaku dosen pengajar mata kuliah praktik perpajakan. Pada hari ini saya Nabila Tulizah akan membahas kasus 1 PT Mebel Jati dan pembuatan video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas pengerjaan latihan pengisian SPT. Pada kasus 1 ini diketahui bahwa pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020, PT Mebel Jati memperkerjakan pegawai tetap yaitu Ananta, Bella, Cynthia, Dimas, dan Evan. Nah, pada kasus ini diketahui pula NPWP, alamat, jabatan, status, gaji pokok, dan tunjangan transport yang dimiliki oleh masing-masing pegawai tetap yang nantinya akan membantu kita dalam pengisian SPT. Lalu dapat diketahui pula PT Mebel Jati ini melakukan sejumlah pengeluaran seperti pada bulan Mei tahun 2020 perusahaan membayarkan THR pada seluruh karyawan tetap sejumlah gaji pokoknya. Lalu pada bulan Juni tahun 2020 perusahaan memperkerjakan beberapa tenaga lepas dengan upah borongan yang dibayarkan pada akhir bulan. Lalu pada bulan Agustus tahun 2020 perusahaan membayarkan jasa konsultan pajak dan honorium direksi yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Lalu yang terakhir pada bulan Oktober 2020 diketahui bahwa Evan sebagai pegawai tetap berhenti bekerja di perusahaan PT Mebel Jati. Di kasus ini terdapat perintah yang pertama, kita harus membuat bukti potong pajak pada masa bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020. Lalu yang kedua adalah kita isikan bukti potong pajak tersebut ke dalam SPT masa pajak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020. Lalu yang ketiga adalah kita harus mengisi bukti potong 1721A1 bagi pegawai tetap pada akhir bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya adalah kita harus menghitung perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap di bulan Januari sampai dengan Desember. Saya akan menjelaskan proses perhitungan PPh pasal 21 untuk Ananta saja karena proses perhitungan untuk Bella, Cynthia, Dimas, dan Evan ini sama saja dengan Ananta. Yang pertama adalah kita harus memasukkan gaji pokok dan tunjangan transport dari Ananta. Gaji pokok Ananta sebesar 15 juta dan tunjangan transport Ananta sebesar 750. Lalu selanjutnya adalah premi JKK, ini diperoleh dari 0,54% dikalikan dengan 8 juta. Nah ini, mengapa kok dikalikan 8 juta? Premi JKK ini sebenarnya itu hasil dari presentase premi JKK yaitu sebesar 0,54% dikalikan dengan upah sebulan dari Ananta. Namun karena upah dari Ananta tersebut sebulan di atas UMR dan di atas nilai tertinggi upah sebulan yaitu sebesar 8 juta, maka yang dijadikan dasar perhitungan premi JKK adalah nilai tertinggi upah sebulan yaitu sebesar 8 juta. Hal ini berlaku juga terhadap premi JHT dan JKM. Sehingga dapat diperoleh hasil premi JKK yaitu sebesar 43.200. Untuk premi JKM dapat diketahui dari persentase premi JKM sebesar 0,3% dikalikan dengan 8 juta sehingga diperoleh hasil 24.000. Dan untuk penghasilan bruto sebulannya diperoleh dari hasil penambahan gaji pokok, tunjangan transport, premi JKK, dan premi JKM yaitu sebesar 15.817.200. Untuk menguranginya yaitu biaya jabatan, iuran JHT, dan iuran JP. Untuk biaya jabatan ini diperoleh dari 5% dikalikan dengan penghasilan bruto sebulan. Dan karena hasil dari 5% dikalikan penghasilan bruto sebulan ini melebihi dari batas maksimal biaya jabatan yaitu sebesar 500.000, maka kita langsung saja masukkan biaya jabatan sebesar 500.000.
Dan untuk iuran JHT ini diperoleh dari premi JHT sebesar 3,7% dikalikan dengan 8 juta sehingga diperoleh hasil 160.000. Untuk iuran JP ini hampir sama dengan premi JKK dan premi JKM, namun batas maksimal upah yang ada dan dasar pengenaan preminya itu merupakan 7 juta apabila melebihi di atas UMR sehingga dapat diketahui iuran JP-nya yaitu 1% dikalikan dengan 7 juta. Untuk penghasilan itu sebulannya ini dapat diketahui sebesar 15.087.200. Dan untuk penghasilan itu setahunnya ini dapat diketahui dari penghasilan itu sebulan dikalikan dengan 12. Selanjutnya kita kurangkan penghasilan itu setahun dengan PTKP. Karena status Ananta adalah K3, maka jumlah PTKP-nya Ananta adalah sebesar 72 juta dan diperoleh hasil PKP yang sudah dibulatkan yaitu sebesar 109.046.000. Selanjutnya kita harus menghitung PPh terutang atau PPh 21 setahun. Di sini kita memperoleh dari 5% dikalikan 50 juta karena ini PKP-nya lebih dari 50 juta, maka yang pertama itu kita harus kalikan dengan 5% terlebih dahulu sehingga diperoleh 2.500.000 dan selanjutnya ini kita kalikan 15% dengan selisih antara 109.046.000 dengan 50 juta sehingga diperoleh hasil 8.856.900. Untuk selanjutnya kita tambahkan tarif 5% dan tarif 15% itu sehingga diperoleh hasil jumlah PPh 21 setahun sejumlah 11.356.900. Untuk PPh 21 sebulannya, yaitu PPh di bulan Januari ini, dapat diketahui dengan jumlah PPh 21 setahun ini dibagikan dengan 12 bulan, sehingga diperoleh hasilnya yaitu Rp946.408. Hal ini berlaku juga untuk Bella, Cynthia, Dimas, dan Evan. Untuk Bella ini PPh 21 bulan Januari sebesar 886.408. Untuk Cynthia adalah 833.908. Untuk Dimas adalah 458.908 dan untuk Evan adalah sebesar 293.908. Nah, selanjutnya kita perlu membuat rekapitulasi dari penghasilan bruto dan PPh dipotong dari pegawai tetap. Hal ini untuk memudahkan kita dalam pengisian SPT di bulan Januari ini ya. Jadi nilainya akan seperti ini. Untuk bulan selanjutnya Februari, Maret, dan April ini karena tidak ada pengeluaran apapun, jadi hasil PPh terutangnya ini sama dengan Januari. Kita langsung saja ke bulan Mei. Pada bulan Mei ini diketahui bahwa perusahaan membayarkan THR pada seluruh karyawan tetap sejumlah gaji pokoknya. Nah, ini proses perhitungannya ini sama, namun sebelum kita kurangkan dengan PTKP, penghasilan itu setahun sebelum THR ini ditambahkan dengan THR sejumlah 15 juta sehingga didapat penghasilan itu setahun 196.046.046.400. Lalu setelah itu kita kurangkan PTKP sebesar 72 juta sehingga diketahui PKP-nya setelah dibulatkan dalam ribuan sebesar 124.046.000. Lalu untuk selanjutnya kita dapat menghitung PPh 21 setahun, yaitu yang pertama karena ini PKP-nya lebih dari 50 juta, kita kalikan dengan tarif 5% terlebih dahulu, sehingga diperoleh 2.500.000. Lalu yang kedua kita
kalikan tarif 15% dengan selisih antara 124.046.000 dengan 50 juta, sehingga diperoleh hasil sebesar 11.106.900. Selanjutnya kita tambahkan tarif 5% dan tarif 15%, sehingga diketahui jumlah PPh setahun yang berisi gaji dan THR, yaitu sebesar 13.606.900. Nah, selanjutnya kita itu diharuskan untuk mengetahui berapa sih PPh 21 atas THR saja. Nah, caranya itu kita kurangkan jumlah PPh 21 setahun yang berisi gaji dan THR ini dengan PPh 21 atas gaji setahun. Nah, ini kita bisa ambil nilainya itu dari bulan sebelumnya, karena sebelumnya itu kan belum ada THR-nya, jadi berisi gaji pokok saja. Sehingga diperoleh PPh 21 atas THR saja ini sebesar 2.249.940. Lalu selanjutnya kita membuat rekapitulasi untuk memudahkan kita dalam pengisian SPT. Kita masukkan data dari masing-masing pegawai tetap, lalu kita masukkan penghasilan bruto ditambahkan dengan THR penghasilannya, sehingga didapatkan totalnya ini yang akan dimasukkan ke dalam SPT. Lalu yang selanjutnya ini gaji PPh yang dipotong atas gaji dan lain-lain saja, dan ini ditambahkan dengan PPh yang dipotong atas THR saja. Nah, ini totalnya inilah yang akan dimasukkan ke dalam SPT. Untuk selanjutnya yaitu di bulan Juni, ini diketahui pada soal ini perusahaan membayarkan beberapa tenaga lepas dengan upah borongan yang dibayarkan pada akhir bulan. Nah, pada hari ini untuk pegawai tetap ini jumlah pajak yang dipotongnya ini sama dengan bulan sebelumnya, sehingga tidak perlu dihitung lagi. Langsung saja kita ke perhitungan pegawai lepas, yaitu yang pertama Ferdi. Diketahui Ferdi ini mendapatkan penghasilan upah pada bulan Juni tahun 2020 yaitu sebesar 2.500.000 dengan upah seharinya yaitu 500.000, karena dia bekerja selama 5 hari. Kita bagikan dengan 5 hari sehingga diperoleh 500.000. Lalu kita kurangkan dengan upah sehari tidak kena pajak, karena upah seharinya ini lebih dari 500.000. Jadi kita harus mengurangkan dengan upah sehari tidak kena pajak sebesar 450.000, sehingga diperoleh upah sehari kena pajaknya sebesar 50.000. Untuk selanjutnya, kita kalikan dengan PPh 21 sehari, yaitu sebesar 6%, karena Ferdi ini tidak mempunyai NPWP, sehingga 6% dikalikan 50.000, sehingga diperoleh 3.000, itu merupakan pajak seharinya. Dan untuk pajak selama 5 harinya, yaitu pajak yang dipotong oleh pemerintah, ini yaitu 3.000 dikalikan 5 hari sehingga diperoleh 15.000. Untuk selanjutnya ini perhitungan untuk Gilang. Untuk Gilang ini diketahui upah di bulan Juni tahun 2020 yaitu sebesar 5.500.000 dengan upah seharinya dia adalah 550. Kalau untuk Gilang ini beda. Untuk Gilang ini kita langsung saja upah Juni ini kita langsung kurangkan dengan PTKP sebenarnya, yaitu 10 hari dikalikan dengan 54 juta dibagi dengan 360 hari. Jadi ini langsung aja kita kurangkan dengan PTKP selama 10 hari sehingga diperoleh hasil PKP-nya sebesar 4 juta. Nah, ini merupakan DPP yang nantinya akan dikalikan dengan 5%, sehingga diketahui PPh 21 yang dipotong sebesar 200.000. Lalu selanjutnya untuk
Untuk Henry ini diketahui upah bulan Juninya sebesar 4.375.000 dengan upah seharinya 175.000 karena dia, upah seharinya kurang dari 450.000, jadi dia tidak dikenakan pajak. Dan tidak dikenakan pajak apa-apa, langsung saja, kita rekap semuanya dalam rekapitulasi ini untuk memudahkan kita, dalam pengisian SPT. Ini merupakan, hasil dari pegawai tetap sama dengan bulan Januari tadi. Lalu ini untuk, rekapan dari bukan pegawai yang terdiri dari Ferdi, Gilang, dan Henry. Di sini, setelah kita rekap, kita langsung ke bulan Agustus karena bulan Juli tidak ada, kegiatan pengeluaran apapun perusahaan. Lalu untuk bulan Agustus ini diketahui, perusahaan membayarkan jasa konsultan pajak dan honorium direksi. Langsung saja kita, hitung jasa konsultan pajaknya untuk Ibra. Ibra ini diketahui memiliki penghasilan brutonya pada bulan Agustus sebesar 75 juta. Lalu, kita kalikan dengan PPh 21 untuk konsultan pajak, yaitu pertama dikalikan 50% sehingga diperoleh 37.500.000. Nah, ini 37.500.000 ini merupakan DPP dari Ibra. Lalu selanjutnya kita kalikan dengan tarif pasal 17 OP, yaitu kalikan dengan 5% sehingga diperoleh pasal 21 yang terutang untuk tenaga ahli yaitu sebesar 1.875.000. Lalu selanjutnya untuk Jericho yaitu untuk Dewan Direksi atau honorium, diketahui Jericho ini memiliki penghasilan bruto sebesar 50 juta. Langsung saja kita kalikan ke tarif pasal 17 OP sebesar 5% dikalikan dengan 50 juta sehingga diperoleh 2.500.000. Setelah kita rekap semuanya ke dalam sini, lalu selanjutnya kita langsung saja ke bulan berikutnya, yaitu bulan September ini karena, tidak ada pengeluaran lain selain pegawai tetap, gaji pegawai tetap ini, langsung saja kita ke bulan lain, Oktober. Nah, bulan Oktober ini diketahui bahwa Evan berhenti bekerja. Nah, karena Evan berhenti bekerja, maka kita langsung, harus membuatkan bukti potong untuk Evan, pada bulan ini. Dan untuk, pegawai yang lainnya, pegawai tetap yang lainnya ini sama dengan perhitungannya sama sehingga tidak usah diapa-apakan, langsung saja kita membuat bukti potong untuk Evan. Untuk Evan ini, gaji pokoknya kita kalikan dengan, 1 bulan, kalikan dengan 9 bulan dia bekerja sampai dengan September, kita kalikan 9 sehingga diperoleh gaji pokoknya 99 juta, lalu tunjangan transportnya dalam 1 bulan 400.000, lalu kalikan 9 jadi 3.600.000, untuk premi JKK-nya, 1 bulan 43.200, lalu kita kalikan 9 jadi 388.800. Untuk premi JKM-nya untuk 1 bulan dia 24.000 dan lalu kita jadikan 9 bulan jadi 216.000 sehingga didapat penghasilan bruto sebulannya yaitu 103.204.800. Untuk pengurangnya ini karena ini 500.000 langsung saja dikalikan dengan 9 bulan. Lalu untuk iuran JHT-nya juga langsung semuanya ini untuk iuran JP juga langsung dikalikan 9 bulan, sehingga diperoleh ini penghasilan itu sebulan, penghasilan itu 9 bulan sebelum THR yaitu sebesar 96.634.800. Setelah itu kita tambahkan THR sebesar 11 juta karena jumlah THR-nya sebesar gaji pokoknya. Lalu setelah itu diperoleh penghasilan itu selama 9 bulan sebesar
4.634.800. Lalu kita kurangkan dengan PTKP ini, sehingga diperoleh PKP-nya 35.634.800. Maaf, ini harus dibulatkan jadi 35.634.000 gitu. Sehingga diperoleh tarif 1 tahunnya ini, karena ini kan kurang dari 50 juta, sehingga tarif yang dipotongnya hanya tarif 5% saja, yaitu diperoleh sebesar 1.781.700. Ini merupakan PPh 21 selama 9 bulan. Nah, ini untuk selanjutnya kita kurangkan dengan PPh 21 yang telah dipotong pada gaji dan bonus, yaitu sebesar 2.645.175. Ini sehingga diperoleh lebih potong sebesar 863.475. Setelah itu kita rekap, ini kita kasih tanda merah karena Evan telah berhenti, sehingga dibuatkan bukti potong pada bulan ini. Lalu selanjutnya untuk bulan berikutnya ini November, sama dengan bulan Januari, bulan sebelumnya, namun perbedaannya ini tidak ada Evan karena sudah berhenti ya. Jadi langsung saja ke bulan Desember. Nah, untuk bulan Desember ini sama dengan November, tidak ada Evan, namun kita perlu membuat bukti potong untuk Ananta, Bella, Cynthia, dan Dimas. Nah, untuk hal itu kita juga harus merekap penghasilan bruto dan PPh dipotong selama 1 tahun. Nah, ini untuk Ananta sebesar ini, Bella, Cynthia, Dimas, dan Evan juga, sehingga rekapan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam SPT. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengisian ini, SPT masa pajak bulan Januari. Yang pertama adalah kita harus mengisikan masa pajaknya, karena ini masa pajak bulan Januari, maka ini diisi 01 dan tahunnya tahun 2020. Untuk NPWP pemotongnya ini kita isikan NPWP pemotong yaitu PT Mebel Jati, lalu kita masukkan kode akun pajaknya 41121, yaitu kode akun pajaknya. Kita bisa searching di Google, ini sudah ada di Dirjen Pajak tuh. Lalu selanjutnya kita isikan kode jenis setorannya yaitu 100. Lalu kita isikan tanggal SSP atau bukti PBK. Ini kita isikan terserah berapa, namun ini tanggal batas pengisian tanggal SSP ini tanggal 10 bulan berikutnya. Ini karena bulan Januari sekarang yang diisikan, maka ini batasnya adalah tanggal 10 Februari. Dan untuk selanjutnya ini NTPN, nomor bukti PBK, ini kita bisa kosongkan karena ini kita isikan apabila kita sudah mengisikan bukti setoran ini. Dan kita isikan jumlah PPh yang disetorkan ini sesuai dengan jumlah PPh yang ada di bulan Januari yang telah kita hitung sebelumnya. Lalu kita jumlahkan ke bawah, yaitu sebesar Rp3.419.542. Lalu kita langsung saja ke lampiran 1 karena lampiran 3 dan 2 ini tidak diisi. Untuk lampiran 1 ini kita isikan yang pertama dalam masa pajaknya, kita isikan bulan Januari yaitu 01 dan tahunnya tahun 2020, dan ini untuk satu masa pajak kita centang. Lalu NPWP-nya ini kita pakai NPWP untuk PT Mebel Jati, dan kita isikan NPWP dan nama dari pegawai tetap yang dimiliki oleh PT Mebel Jati. Untuk selanjutnya ini nomor dan
tanggal bukti pemotongan ini tidak perlu diisikan karena, bukti potong ini diisi pada akhir periode atau akhir bulan akhir tahun gitu ya. Jadi ini tidak perlu diisi terlebih dahulu untuk kode objek pajaknya ini karena, pegawai tetap sehingga ini 21.100.01. Lalu, jumlah penghasilan brutonya ini, kita ambil dari perhitungan di bulan Januari, seperti ini. Kita ambil di sini, ini merupakan penghasilan bruto, ini kita, salinkan ke dalam, SPT dan untuk PPh yang dipotong juga kita masukkan juga ke dalam sini, untuk masa perolehannya ini 0101 karena ini di bulan Januari, lalu untuk kode negara domisilinya kita langsung strip karena di sini Indonesia, lalu kita jumlahkan semuanya, untuk penghasilan brutonya sebesar 68.086.000 sedangkan untuk PPh yang dipotong pada bulan Januari yaitu sebesar 3.419.542. Ini untuk, totalnya ini karena, tidak ada pegawai tetap atau, pegawai yang menerima pensiunan ya, jadi, kita isikan 0 lalu kita totalkan jumlahnya A dan B, karena ini 0 maka ini jumlahnya sama dengan A. Lalu selanjutnya kita isikan, 1721 halaman 1. Nah, ini 1721 halaman 1 ini, yang pertama kita isikan jangan lupa masa pajaknya bulan Januari tahun 2020, lalu kita, centang ini SPT normal, lalu selanjutnya kita isikan identitas pemotongnya. Nah, ini yang memotong adalah PT Mebel Jati. Kita isikan NPWP, alamat, nama, sesuai yang ada di soal. Lalu ini, pada bulan Januari karena hanya ada pegawai tetap sejumlah 5 orang sehingga kita tulis saja sejumlah 5. Lalu jumlah penghasilannya ini kita ambil dari yang tadi 1721 lampiran 1 dan, jumlah pajaknya juga kita ambil dari sana. Lalu kita jumlahkan, sehingga hasilnya sama seperti tadi ini. Lalu kita, masukkan PPh yang dipotong ke dalam nomor 15 ini, PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor sebesar, PPh yang dipotong tadi ini 3.419.542. Selanjutnya untuk bulan Februari, Maret, dan April ini sama dengan bulan Januari pengisiannya, sehingga tidak perlu dibahas. Langsung saja kita bahas ke bulan Mei. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita isikan masa pajaknya ini bulan Mei yaitu 05 dan tahunnya 2020. NPWP pemotongnya yaitu, PT Mebel Jati, NPWP-nya PT Mebel Jati. Untuk kode akunnya 41121 ini kode jenisnya itu sama. Ini untuk, tanggal SSP-nya ini kita isikan 10 Juni karena ini kan, kita mengisikan pada, masa pajaknya bulan, Mei. Jadi 10 hari, paling lambat 10 hari bulan berikutnya. Untuk NTPN ini kita, bisa tidak isi terlebih dahulu. Untuk jumlah PPh disetornya ini sesuai dengan, jumlah PPh yang sudah kita hitung sebelumnya pada bulan Mei, karena ini kan Mei kan sudah, ketambahan dengan THR ya jumlah, jadi ini berisi dari jumlah jumlah PPh dari gaji ditambah jumlah PPh dari, THR sehingga diperoleh, jumlah PPh yang disetor adalah sebesar 13.169.267. Ini keterangannya ini 0 karena ini untuk SSP. Lalu kita jumlahkan sehingga diperoleh 13.169.267. Lalu kita langsung saja ke lampiran 1721 lampiran 1.
Yang pertama adalah kita isikan masa pajaknya, yaitu bulan 5 tahun 2020. Ini satu masa pajaknya ini juga jangan lupa dicentang. Lalu ini NPWP-nya PT Mebel Jati. Lalu selanjutnya ini NPWP dan nama dari pegawai tetap yang ada di PT Mebel Jati. Untuk bukti pemotongan tidak usah diisi. Kode objek pajaknya juga sama 21101 boleh diisi. Untuk jumlah penghasilan brutonya uh, kita ambil dari bulan Mei ya. Ini bulan Mei. Nah, kita ambil dari sini, kita ambil yang total dari penghasilan bruto dan THR, lalu ini gaji lain-lain, PPh-nya untuk gaji dan lain-lain dan THR. Nah, kita ambil ini dan ini untuk penghasilannya dan untuk jumlah penghasilan brutonya dan PPh dipotongnya. Dan ini untuk masa perolehannya ini karena ini bulan Mei jadi diisi 0505. Untuk kode negara domisilinya bisa diisi strip. Lalu selanjutnya kita jumlahkan semuanya penghasilan bruto dan PPh yang dipotong sehingga diperoleh jumlah penghasilan brutonya sebesar 133.086.000, sedangkan untuk PPh yang dipotongnya sebesar 13.169.267. Selanjutnya kita langsung saja ke halaman 1721 halaman 1. Kita isikan masa pajaknya. Karena ini di bulan Mei, jadi kita isikan bulan 5 tahun 2020. Lalu kita jangan lupa centang SPT normalnya. Lalu selanjutnya kita isikan identitas pemotongnya yaitu PT Mebel Jati. Kita isikan NPWP, nama dan alamatnya. Lalu selanjutnya kita isikan objek pajaknya. Nah ini karena pada bulan Mei hanya ada pegawai tetap, jadi kita isikan pegawai tetap sejumlah 5, lalu jumlah penghasilan brutonya ini sebesar 133.086.000 karena tadi sudah ketambahan dengan THR, dan jumlah pajaknya juga jumlah pajak yang dipotong juga ini sesuai dengan 1721 lampiran 1 ya, ini direkap di sini. Lalu selanjutnya kita jumlahkan, karena tidak ada pengeluaran lain, jadi hasilnya sama. Lalu kita jangan lupa masukkan ke dalam nomor 15 ini, yaitu PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang lebih di store, yaitu sebesar 13.169.267. Lalu selanjutnya ini kita isikan, jangan lupa yang halaman 2 kita isikan NPWP pemotongnya untuk PT Mebel Jati. Lalu ini lampirannya ini karena kita isikan tadi mengisikan formulir 1721 Romawi 1, kita isikan juga ini sebesar 1 lembar. Ini juga lampiran 4 tadi kan kita isi, jadi kita centang dan sebesar 1 lembar. Ini surat setoran SSP ini juga kita isikan, jadi kita centang sebanyak 1 lembar. Untuk pernyataan dan tanda tangan pemotong ini kita isikan sebagai pemotong, lalu kita isikan data dari Ananta karena Ananta merupakan direktur dari PT Mebel Jati, jadi kita isikan datanya Ananta, ini NPWP, nama, tanggal, tempat ini. Dan ini untuk tanggalnya ini karena ini terserah ini diisi berapa, namun kita isikan 15 ini merupakan batas dari pengisian bukti setor sendiri. Jadi begitu. 15 hari, tanggal 15 dari bulan berikutnya. Lalu setelah selesai kita mengisi SPT pada masa bulan Mei, lalu kita isikan pada bulan berikutnya, yaitu bulan Juni. Untuk bulan Juni ini terdapat pegawai lepas ya.
Di sini, langsung saja kita isikan ke, 1721 Romawi 6, lampiran 6. Ini kita isikan ke masing-masing pegawai lepas, kecuali Henry, karena Henry ini tidak dipotong pajak, jadi tidak usah dibuatkan bukti potong. Langsung saja yang pertama yang harus dilakukan adalah, kita isikan nomor dari bukti potong, Ferdi, 1, 3, dan 06 ini merupakan karena, bulan Juni, dan 20 ini karena tahun 2020, dan ini merupakan urutan dari bukti potong tersebut karena Ferdi yang pertama jadi 01. NPWP ini Ferdi tidak mempunyai NPWP, dan nama ini, diisikan data Ferdi, nama dan alamatnya sesuai dengan di soal. Lalu selanjutnya kita isikan PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang dipotong. Nah, kode objek pajaknya sesuai yang ada di sini karena ini upah pegawai tetap tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Ini Ferdi ini tenaga kerja lepas ya. Jadi kita isikan kodenya 03. Lalu jumlah penghasilan brutonya yaitu sebesar 2.500.000, sedangkan untuk DPP-nya dia yaitu sebesar 250.000, karena besarnya penghasilan PKP-nya dia seharinya itu sebesar 50.000, jadi dikalikan dengan 5 hari dia bekerja sehingga didapatkan DPP-nya sebesar 250.000. Nah, ini kita centang karena Ferdi ini tidak mempunyai NPWP ya, jadi perlu dicentang. Lalu ini tarifnya ini karena Ferdi ini tidak mempunyai NPWP, maka tarifnya adalah 6%. Nah, untuk PPh dipotong ini didapat dari DPP dikalikan dengan tarif 6%, sehingga diperoleh PPh yang dipotong sebesar 15.000. Untuk identitas pemotongnya yaitu PT Mebel Jati, kita isikan PT Mebel Jati, dan ini tanggalnya kita isikan pada tanggal terakhir ini di bulan Juni, yaitu tanggal 30 Juni tahun 2020 atas nama Ananta. Lalu selanjutnya untuk bukti potong kilang. Nah, ini untuk bukti potong kilang jangan lupa nomornya ini kita isikan 13062020. Maaf, ini 20. Ini tahunnya ini ya. Lalu ini nomor urutnya 02. Lalu selanjutnya kita isikan data dari Gilang, yaitu NPWP, nama dan alamat sesuai yang ada di soal. Lalu selanjutnya kita isikan PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang dipotong. Ini karena Gilang ini pegawai lepas, jadi ini kodenya ini 03 ya, 21.100.03. Lalu jumlah penghasilan brutonya dia adalah 5.500.000 dan DPP-nya adalah sebesar 4 juta. Sudah diketahui pada soal tadi, sudah dijelaskan dari manakah 4 juta tadi, yaitu 5.500.000 dikurangi 1.500.000, yang merupakan PTKP selama 10 hari, sehingga didapatkan 4 juta. Lalu ini karena Gilang ya, karena Gilang ini mempunyai NPWP, jadi tidak perlu dicentang. Lalu langsung saja ini berarti tarifnya yang dikenakan adalah 5%, sehingga PPh yang dipotong adalah sebesar 200.000, dan untuk identitas pemotongnya adalah PT Mebel Jati, namun atas tantangan Ananta. Ini jangan lupa ini tanggalnya ini tanggal 30 Juni tahun 2020. Nah, selanjutnya ini karena nomor lampiran 6 diisi, maka lampiran 2 juga diisi, namun sebelum itu kita isikan dulu yang lampiran 4. Nah, ini lampiran 4 ini kita isikan dulu masa pajaknya, yaitu karena bulan Juni, yaitu kita isi
06 dan tahunnya 2020. Ini NPWP-nya ini PT Mebel Jati dan ini kode akunnya sesuai yang ada di Dirjen Pajak ini sudah diketahui. Nah, ini diisi 100 dan ini diisi tanggal 10 bulan berikutnya karena ini bulan Juni, jadi ini tanggal 10 Juli. Dan ini isian NTPN-nya ini boleh dikosongkan terlebih dahulu. Lalu untuk selanjutnya ini jumlah PPh yang disetor, ini sesuai yang sudah dihitung ya ini. Jumlah PPh yang disetor ini terdiri dari pegawai tetap dan pegawai lepas ya ini. Bentar. Bulan Juni, nah ini jumlahnya ini sebesar ini 3.634 ini kita kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita isikan keterangannya ini 0 karena ini untuk SSP, lalu kita jumlahkan sebesar ini sehingga diperoleh jumlah bukti potong untuk SSP ini sebesar 3.634.542. Lalu kita langsung saja kita ke lampiran 2 ini, karena lampiran 6 sudah diisi, maka lampiran 2 ini harus kita isi juga. Di sini hanya ada Ferdi dan Gilang saja karena Henry ini tidak dipotong pajak ya, jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam bukti potong sini. Yang harus pertama kali yang harus dilakukan adalah kita isikan masa pajaknya dari karena ini bulan Juni ya, jadi ini diisi tanggal bulan 6 tahun 2020. Ini NPWP-nya ini PT Mebel Jati. Lalu ini NPWP dan namanya dari pegawai tersebut, pegawai lepas. Lalu ini bukti pemotongnya ini kita isi sesuai dengan bukti potong yang ada, nomor bukti potong yang ada di sini ya, ini sudah diisi ini. Kita isikan dari situ. Untuk tanggalnya ini sesuai yang ada di bukti potong, yaitu 30 Juni tahun 2020. Untuk kode objek pajaknya tadi 21103 karena dia pegawai lepas, dan ini untuk pegawai untuk jumlah penghasilan brutonya ini sebesar 2.500.000 dan PPh dipotongnya sebesar 15.000 untuk Ferdi, dan untuk Gilang yaitu jumlah penghasilan brutonya adalah 5.500.000 dan PPh yang dipotongnya adalah sebesar 200.000. Lalu kita jumlahkan jumlah penghasilan brutonya dan jumlah PPh yang dipotongnya ini sebesar 8 juta dan 215.000. Nanti ini yang akan dimasukkan ke dalam 1721 halaman 1 ya, nanti yang akan direkap. Lalu selanjutnya kita isikan 1721 lampiran 1. Yang pertama yang harus diisi adalah kita isikan masa pajaknya, lalu ini kita centang satu masa pajaknya dan NPWP pemotongnya ini untuk PT Mebel Jati, lalu kita isikan NPWP dari masing-masing masing-masing pegawai tetap ya. Ini pegawai lepasnya tidak perlu diisikan di sini karena untuk pegawai lepasnya cukup dimasukkan ke 1721 lampiran kedua. Untuk bukti pemotongnya ini tidak perlu diisi karena belum dibuat. Untuk kode objek pajaknya ini 01 karena ini pegawai tetap. Lalu untuk jumlah penghasilan brutonya ini sama dengan bulan Januari bulan sebelumnya ya ini. Lalu untuk PPh yang dipotongnya ini sama. Untuk masa perolehannya ini 0606 karena ini bulan Juni, kita isikan 0606. Untuk kode domisilinya kita langsung aja isi strip. Lalu kita jumlahkan sehingga didapatkan jumlah penghasilan brutonya sebesar 68.086.000 dan jumlah PPh yang dipotongnya sebesar 3.419.542 rupiah. Lalu kita rekap semuanya ini ke dalam halaman 1. Ini masa pajaknya ini jangan lupa ini bulan 6 tahun 2020.
dan NPWP-nya ini untuk identitas pemotongnya ini PT Mebel Jati. Lalu untuk objek pajaknya kita isikan pegawai tetapnya ini tetap ya, nggak ada, masih belum ada yang berubah. Ini kita isikan sesuai yang ada di lampiran 1, dan ini karena tadi lampiran 2-nya diisi, maka ini pegawai tetap atau tenaga kerja lepas, karena ini tadi ada tenaga kerja lepas, jadi kita isikan ini jumlahnya ini ada 3 ya, kita masukkan juga Hendrinya. Lalu ini jumlah penghasilan brutonya ini kita isikan juga ketambahan punyanya Hendri. Lalu kita jumlah pajak yang dipotongnya ini merupakan hasil pertambahan dari 15.000 untuk Ferdi dan 200.000 dari PPh-nya Gilang. Lalu kita jumlahkan semuanya sehingga didapatkan jumlah pegawainya pada bulan Juni adalah 8, dan jumlah penghasilan brutonya sebesar 80.461.000, dan untuk PPh yang dipotongnya pada bulan Juni adalah sebesar 3.634.542 rupiah. Ini jangan lupa ini diisi yang nomor 15 sama seperti yang nomor 11. Lalu selanjutnya kita isikan halaman kedua. Halaman kedua ini kita isikan, jangan lupa NPWP-nya PT Mebel Jati. Ini karena sama seperti tadi, hanya karena ini tadi lampiran 2-nya diisi Romawi 2, jadi kita centang sebanyak 1 lembar. Ini yang dibutuhkan. Ini formulir lampiran 1, 4, dan SSP ini juga dicentang. Lalu ini juga pernyataan dan tanda tangan pemotongnya ini atas nama pemotong ya. Ini diisi identitasnya Ananta, dan ini tanggalnya, ini tanggal pelaporannya ini tanggal 15 tahun 2020.